Ini sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Bentar. Nah, ini kalau apa? Ini contoh ya, contoh ya. Contoh, sebentar, ini kok begini sih. Ya. Contoh untuk mendapatkan berapa persentase dari F1, F2, F3 dengan menggunakan cara matrik atau cara matematis. Ya, kita pakai Excel yang ada solvernya. Ya, Excel yang ada solvernya. Nah, pertama kita dapatkan data dari hasil blending agregat yang ini ya, data yang ini. Ini data dari lab ya. Sedangkan sekali lagi untuk yang toleransi spek yang ini ya, itu kita dapatkan dari laporan atau dari permakarsanya. Kita pakai apa? Toleransi speknya pakai marga berapa? 5 atau berapa ya. Misalnya contoh aja ini toleransi speknya ini. Ya. Kemudian dicari medium atau speknya ini tadi. Ya. Yang ada di sini ini sekali lagi didapat dari tadi. Misalnya 100 ya 100 ya. 90 sampai 100 berarti 95. Ya. 80 90 berapa pertengahannya? 90 kurangi 82 dibagi 2 86. Apa 90? 90 tambah 82 dibagi 2 86. Ini juga sama 60 dan seterusnya, ya. Ini adalah nilai tengahnya. Oke. Nah, kemudian untuk dapatkan yang di sini midpoint-nya tadi yang yang tertahan itu adalah kalau yang ini adalah ya 0 kan 100%, ya. Kalau 5 ini adalah 100 kurang 95. Ini juga sama dan seterusnya di situ, ya. Nah, kemudian kita bagi ya. Di contoh ini pembagiannya adalah yang dia nomor ayakan itu di atas atau ini ya 3/4 setengah sampai 38 itu dalam nomor ayakan yang dia kasar, yang kasar. Nomor 4 sampai dengan nomor 10 itu dia sedang, ya. Nomor 40 sampai 8 sampai 200 ini halus misal gitu. Ya, ini kita tetapkan seperti itu. Ya. Nah, sekali lagi penetapan ini adalah coba-coba. Ya. Biasanya nomor 8 ya, nomor 4, nomor 8 itu adalah mulai agregat kasar. Ke atas itu dia nomor 8 ke atas itu dia agregat kasar. Ya. Ke bawah itu bisa sedang, bisa halus, ya. Yang di sini. Ya, nomor 40 sampai 200 ini yang semua sebagai agregat halus. Nah, sampai dengan mendapatkan ini, ya, ada pertanyaan. Saya mendapatkan ini, ada pertanyaan. Caranya tadi. 97,2 itu adalah summary. Oh, sebentar. Ya. Ini adalah summary dari ini. Ya, nomor 40 sampai 200. Temu 97,2. Ya. PAN itu di bawah sendiri. Tidak ada nomor ayakannya. Ya, PAN itu ya sudah terakhir PAN 2,8. Nah, kemudian dibuat persamaan matriknya. Ini persamaan matriksnya. Jadi 0, 0, 97 dan seterusnya tadi dikalikan dengan A, B, C, dan D. Ya. Kalau cara segitiga segi 4, Anda hanya bisa memodelkan itu hanya 3. 3 kali 3 ya. Di sini. Tapi karena kita pakai cara matrik itu bisa sampai 5. Ada
agregat A, B, C, dan D. Misalnya D itu untuk fillernya misalnya gitu ya. Jadi ini ada 5. Jadi untuk pemodelan itu biasanya kita gunakan ada sampai sampai 5, sampai 4 ya, sampai 4. Bisa 4, 5 ya. Nah, kemudian yang di sini tadi ya sesuai dengan yang tadi jumlahannya tadi. Nah, kemudian persamaan matriknya yang tadi. Nah, yang dirubah ataupun dibuat solvernya adalah yang ada di sini. Bentar. Nah, nilai 0,2, 0, ini setelah melewati solver tadi, tools solver tadi. Katakanlah ini kita coba awalnya kan mungkin enggak 0, ini awalnya 0,1 gitu ya, 0,1 semua ya. 0,1 semua, 0,1. Ini juga 0,1. Misalnya ya, ini kan ngawur wis. Ya, ngawur, angka ngawur. Nanti akan ketemu berapa persentasenya. Nah, kemudian yang di sini jumlahan dari ini total ini itu harus sama dengan 1. Ini kan 0,4 kan masih belum benar. Ya. Kemudian yang ini nilai yang di sini itu adalah perkalian antara 0 dikalikan 0,1, 1,9 kalikan 0,1 ya, 0,7 kalikan yang di situ, 8 kalikan ketemu ini. Dan seterusnya. Nilai yang ini yang ada di sini itu harus sama dengan yang di sini. Harus sama dengan yang ada di sini. Ini nilai ini adalah dari yang tadi, yang penjumlahan yang tadi ini 1446 gitu ya. Nah, ini kita solver sekarang. Ya, solver munculkan di data ini ya. Ini ada solver. Ini solver ini ya. Solver. Nah, kebetulan ini sudah dibuatkan ya. Jadi set objeknya. Jadi objeknya yang kita buat atas sama dengan 1 itu kan yang di sini ya. Set objeknya di sini itu harus sama dengan value of 1, harus sama dengan 1. Kemudian yang dirubah itu yang ini. Changing cell-nya yang mana yang dirubah? Yang di situ. Ya. Kemudian set constraint-nya. Constraint-nya itu nilai yang ada di apa ya nih? Yang di sini ya, yang di sini itu tidak atau harus lebih besar atau sama dengan atau tidak boleh minus. Ya, tidak boleh minus. Nah, di sini ini ada constraint-nya juga yang di sini ya. Jadi nilai yang ini misalnya ini ya. Kita add ya. Loh, mana add? Jadi ya nilai yang ada di sini itu tidak boleh minus. Maka harus lebih besar daripada 0 yang di situ. Ya, ini constraint yang pertama. Constraint yang kedua, nilai yang ada di sini ya, ini itu harus sama dengan yang ada di situ. Itu constraint-nya, ya. Maka kita solve. Waduh. Set objektifnya itu kita pakai yang di sini. Gitu. Harus sama dengan 1. Solve. Nah, kita solve, langsung ketemu nanti di sini. Ya, ini nilainya 0,25, berarti 25% untuk agregat A, 29% untuk agregat B, 31% untuk agregat C, dan 15% untuk agregat D. Ya. Itu adalah persentase untuk mendapatkan campuran yang baik tadi sesuai dengan spek yang kita rencanakan. Gitu. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Saya Safia Zara Korenisa, izin bertanya Pak. Maaf tadi agak miss. Itu tadi 0,1 itu cuma pemisahan saja Kak Pak buat ya, untuk coba. Oh, coba. Anda bisa pakai 0,1, bisa pakai 0,2 atau terserah wis. Yang nilainya di sini. Ya. Nilai di sini itu terserah kita. Tapi jangan lupa constraint-constraint-nya tadi ditetapkan dulu. Ya.
Misalnya ini dijumlah ke sini harus sama dengan 1. Ya, nantinya itu. Jadi ini kita harus menampilkan data solver. Nah, biasanya default untuk Excel itu tidak ada solver atau data analysis tidak ada. Bagaimana cara munculkannya? Munculkannya begini. Anda klik di file, nanti ada option, ya option. Nah, nanti cari yang add-ins, ya. Nah, di add-ins ini dimunculkan, ya add-ins, misalnya gitu ya. Go, misalnya gitu, nanti kan muncul. Nah ini, go ada solver add-in, ada ini harus lupa atau apa gitu ya, atau euro currency tools, mesti oke gitu ya. Nanti langsung dia akan install, ya. Kalau memang kamu belum terinstall. Data analysis itu biasanya untuk apa? Statistik ya. Kalau misalnya selama ini kan kita mengenal regresi itu kan cuma 1. Nah, ini kalau pakai data analysis kita bisa regresi itu kan apa? Bukan hanya linear regresi sederhana, tapi bisa multi linear regresi. X-nya itu bisa X1, X2, X3 gitu. Itu data analysis. Nah, kita butuh yang solver ini. Oke. Caranya bagaimana? Tadi ya, kita klik solver. Sebentar. Misal di sini itu tadi kita coba 0,2 gitu ya. 0,1 sakarbes 0,3 0,7 misalnya ya. Nah, kemudian di solver. Solver tadi mana yang set di objektif sebagai value-nya sebagai 1 itu adalah yang di sini toh, ya. Ini di klik di situ, ya kemudian yang di changing-nya itu yang mana, yang dirubah. Yang dirubah kan ini yang dirubah-rubah, di iterasi itu dirubah-rubah di situ. Kemudian constraint-nya apa? Constraint-nya itu adalah nilai ini tidak boleh atau harus sama lebih besar atau sama dengan 0. Nanti yang di sini di sebelahnya situ, ya. Kemudian yang satu lagi yang di sini nilainya harus sama dengan yang di situ. Ya. Kemudian kita solve. Solve dia akan muncul begini. Oke gitu ya, oke gitu ya. Dia akan dan berubah. Yang tadi 0, berapa itu berubah ini. Ini sini. Nah, kalau misalnya nilainya itu ternyata di sini itu enggak bagus gitu ya nilainya itu. Oh enggak ya? Ya pasti bagusnya ya. Kalau misalnya enggak bagus misalnya ya. Enggak bagus itu begini. Nilaimu ini enggak 1, tapi 1,2 gitu. Tiba-tiba begitu. Nanti akan ada muncul begitu kira-kira ya. Ya. Padahal ini sudah kita tetapkan sebagai constraint gitu ya. Tapi ya enggak bisa. Nah, berarti harus dirubah-rubah di sini. Batasannya ini dirubah-rubah gitu. Ya, Mbak, Mas. Ini kebetulan ini pas sama. Jadi apa gampangannya begini, nomor 4, misalnya ada nomor 408, kalau ada nomor 8, biasanya nomor 8 atau nomor 4 itu sebagai batasannya antara itu agregat kasar atau di agregat sedang. Ya, biasanya nomor 4 ke atas itu ada agregat kasar, ke bawah agregat bisa sedang bisa halus. Nah, halus itu batasannya ada 8 dan 200 atau 40 ya. Misalnya 40 ini dipakai sebagai batas agregat halus. Jadi 40 sampai 4 itu halus. Yang sisanya ke atas itu adalah agregat sedang. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Mas, Mbak? Tidak, Pak. Oh, ini tadi sudah di-record ya? Oh, sih. Oke, saya lanjutkan kalau gitu. Ya. Oke, selain cara matrik, kita juga mengenal ada cara scheme 4 ya, scheme 4. Scheme 4
Ini contoh, langsung kita contoh aja ya. Misal ada agregat A, B, dan C di situ. Kemudian hasil blending agregatnya yang seperti ini. Ini adalah persen lolos. Beda dengan yang cara matrik tadi, ya kalau matrik tadi itu kan yang persen tertahan ya, bukan shift analisisnya, jadi bukan yang lolos. Jadi atau bukan yang passing. Tapi yang dia retain, yang dia tertahan di nomor ayakan itu adalah cara matrik. Ya, bedanya itu. Jadi yang dipakai adalah datanya ada yang tertahan. Kalau cara segi 4 atau segi 3 adalah berapa yang lolos. Persen lolosnya itu yang dicari. Ya. Nah, setelah tahu persentase yang lolosnya untuk masing-masing nomor ayakan di sini, ya, maka di sini ada 2 buah segi 4 ya. 2 buah ini grafik gitu ya. Segi 4. Di mana yang dikerjakan pertama adalah yang grafik yang sisi kanan yang di sini. Kemudian nanti diteruskan dengan yang sisi yang di sini. Untuk yang sisi kanan ini pertama ditentukan. Jadi biasanya pencampurannya adalah pertama yang dilakukan pencampuran atau di mix dulu adalah A dan C. Jadi agregat kasar dan agregat halusnya misalnya gitu ya. A dan C-nya dulu. Ya. Nah, diberikan batasan-batasan. Misal agregat C yang persen loss-nya itu ya, misal ya ini nanti masing-masing nomor ayakan dihubungkan. Nah, misalnya ini ya. Setengah inch yang ini ya. Coba dilihat ya. Yang ini dulu. Jangan lihat ini nanti bingung kamu. Yang di ini dulu, yang di awal dulu. Setengah inch atau begini. Pertama mungkin yang A dan C ya. A dan C itu 3/4 dulu. 3/4 inch. Itu kan 100 sama 100. Kalau 100 sama 100 berarti ya di atas. Ya, dihubungkan. Atau yang gampangnya yang ini aja dulu, setengah aja ya. Setengah itu bukan 58,2. Ya, 58,2 kan kira-kira di sini 60 di situ ya. Sama ini agregat A, kemudian yang agregat C berapa? 100 dihubungkan. Nah, yang merah ini adalah batas untuk yang dia spek rencananya kan 80 100. Ini kan 80 ini ya. Terus 100 kan di situ. Jadi sampai di situ. Ini kita merahin. Ya. Demikian pula yang 38. 38 berapa? 38 10,1. 10,1 di situ. Ya. Kemudian adalah 100 di atas. Padahal batasnya itu adalah 7290. 7290. 7290 itu kan 70 kan di sini ya. Ini garis ini. Ada segitu. Di atas berarti 72 di situ sampai dengan 90. Nah, ini dimerahin. Ya, dari garis yang ada itu yang batas yang speknya itu dimerahin. Oke. Kemudian nomor ayakan berapa? Misalnya ini 40 di sini ya, 40 0,3 yang di bawah sendiri ya, sampai 55,1. 55,1 di sini. 55 kan di sini 5,1 situ. Terus batas speknya berapa? 5,1 12 sampai 30. 12 di situ ya, ini 10 12 sampai 30. Ya. Dan seterusnya. Kira-kira sama caranya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Untuk menentukan merahnya itu ngerti ya? Ngerti, Pak. Oke. Nanti kalau nggak ngerti langsung ngomong ya. Nah, kemudian dari yang ada itu kita cari yang kita buat batasnya yang batas paling ini ya, ini akan ada titik ini satu yang luar-luar ya, batas luar sebelah kiri sama batas yang paling dalam sebelah kanan. Ya. Jadi kalau di sini ini batas luarnya sebelah kiri itu yang paling kiri yang mana? Yang ini, yang di bawah itu ya. Nah, ini kita tarik garisnya di situ. Kemudian sama batas yang luar yang sebelah paling luar. Yang di situ ya, di sini. Ini sama ini batasnya. Kok nggak di sini, Pak?
Kan ini ada. Enggak, karena ini sudah dibatasi oleh yang di situ, yang di sini. Ya, nanti dicari titik tengahnya, baru ditransformasikan ke grafik yang sebelah. Sebentar. Sampai sini ada pertanyaan? Pak, masih belum paham yang garis kedua tadi, Pak. Kok Ya. kenapa garis kedua? Sebentar. Ya, misal begini. Halo, bisa dengar ya? Ya, Pak. Bisa, Pak. Tuh. Ya, bentar. Misal ya, di sini itu ini tadi yang apa untuk apa itu? Grafiknya tadi ya, apa skimpadnya tadi ya. Iya, Pak. Atau begini wis. Nah, di situ kemudian ada kan dia itu ada begini. Ini ke sana, ini ke situ. Ya toh, itu ke situ, misal gitu ya. Ada ke situ, misalnya gitu ya. Kemudian di sini ada ini yang kamu sebentar. Oh. Ini. Nah, misalnya ini ada di situ. Kemudian ada yang juga di sini. Ya. Kira-kira hitam aja ya dan gampang. Nah, misalnya yang speknya itu di sini ya, misalnya ini ya, speknya itu di sini. Kemudian ada lagi yang dia di sini, gitu. Ada lagi yang dia di sini, misal ini ya. Dari ini ya, apa spek yang ada tadi, ini kan ada yang batas-batasnya ini, yang di sini sebenarnya. Ya, ini. Ya, ini kita buatkan grafiknya. Apa kalau buatkan kita kan gitu. Berarti yang paling apa misalnya di sini ya. Paling dalam sebelah kiri. Paling dalam sebelah kiri itu kan di mana? Antara yang titik ini yang mana? Kira-kira kan yang ini paling dalam ya. Yang atas, Pak. Ya, yang paling itu kan. Ya. Nah, itu sebagai batasnya. Ya, batas kirinya. Kemudian ada yang di sini juga ada yang batas apa sebelah kanan paling dalam. Nah, kalau yang seperti ini yang paling dalam yang mana ini? Ini sini. Ini Yang toh. kedua, Pak. Ya, yang itu toh. Ya. Yang kedua ini toh. Ya, mesti ini. Ya. Iya, Pak. Nah, kemudian dari yang kedua ini adalah range. Ini sebenarnya itu adalah range. Ya, artinya ini adalah range. Jadi kamu bisa tarik garis di situ. Nah, tapi ini nanti dipakai yang nilai tengahnya, tengah-tengahnya dia antara apa itu yang di sini sama yang di sini, tengah-tengahnya. Jadi kira-kira tengah-tengahnya di sini. Nah, di situ kira-kira. Gitu. Nah, ini caranya ya, caranya mendapatkan tadi ya. Yang paling kiri yang sebelah kiri paling dalam sama sebelah kanan yang paling dalam. Ya. Yang digambar grafik yang tadi. Ini sudah ya, paham ya? Cara mendapatkan yang Paham. putus-putusnya. Ini tak hapus lagi aja, tak hapus semua aja. Ya. Kalau yang tadi itu, ketika kita misalnya ini ada gini, kemudian ini ada gitu ya. Ini misalnya begini ya. Gitu ya. Kemudian di situ ada begini, misal gitu ya.
Kemudian di sini nah di situ ini itu di sini ya. Kemudian ini di sini ya. Kemudian yang itu di misalnya di sini misal gitu. Ya. Nah, kalau yang model seperti ini ya, dilihat dulu. Yang pertama adalah sebelah kiri yang paling dalam. Sebelah kiri yang paling dalam itu yang mana? Atas, Pak, atas. Atas. Ya. Kan ini tadi ada begini, begini sama begini ya. Berarti ini yang paling dalam. Ya ini yang paling yang paling luar. Yang paling dalam, sorry. Sebelah kiri yang paling dalam. Di sini. Ya. Yang ini loh, sorry. Nah, ya. Iya, Pak. Gambarnya kayak sopas dulu. Astagfirullah. Iya, balik. Nah, sih ya. Balik lagi ya. Ya, misalnya gitu ya. Nanti kan di sini. Nah, di situ. Kita tetapkan di sini dulu. Nah, sekarang sebelah kanan yang paling dalam. Karena sebenarnya kalau yang paling dalam itu adalah sebelah sini toh. Sebelah sini toh. Ya. Iya, Pak. Nah, ini nggak bisa karena ini sudah dibatasi sama yang di sini. Ya, sehingga yang paling dalam yang mana? Ya ini paling dalam. Gitu. Nanti Oke, nilai Pak. tengahnya di situ dipakai. Ya, kemudian dari sini nilai tengah ini ditransformasikan ke sana. Ini ke sana. Ya. Nah, yang di sini kan nggak ada kosong ini. Ya sudah, selesai, nggak ada. Kalau nggak ada, kalau tidak bisa ditransformasikan ke sana. Ya, misalnya mestinya kan ini toh, mestinya kan ini ke sana atau ini ke sana. Tapi karena ini dia nggak ada, masuk speknya nggak masuk, ya wes kosong. Ya, kosong. Gitu. Kira-kira gitu. Bisa main screen. Gitu, Mas. Ada pertanyaan? Masih Baik, bingung? Pak. Terima kasih. Ya. Ini tadi, ya, sekali lagi ya. Nah, ini yang paling sebelah kiri yang paling dalam yang mana? Dari ini. Yang ini toh. Ya, ini toh. Ya, kelihatan ya. Halo? Iya, Pak, kelihatan. Ya. Kelihatan, Pak. Nah, ini nanti dikasih garis batasnya. Nah, kemudian kan karena ini sudah paling sudah batasnya di sini, sebelah kanan yang paling dalam, yang di luar atau yang enggak di sini, tapi yang di sebelah kanannya situ, ya yang ini yang paling dalam. Ya, kan bukan ini. Ya, atau bukan itu, Kan yang paling dalam yang ini, yang batas ini. Kalau yang satunya batasnya situ, yang satunya batasnya yang di bawahnya situ. Loh, Pak, kok nggak yang ini? Ini nggak bisa dipakai karena ini sudah dibatasi yang di situ. Berarti nanti yang di sini nggak perlu dimasukkan. Harusnya, nah yang di situ tok 1, 2, kemudian yang dari sini 3, gitu ya. 4. Kalaupun ini masuk ke situ, tapi nggak masuk ini speknya nggak ada. Merah-merahnya nggak digambarkan. Ya, ini masuk itu tapi nggak digambarkan. Ini juga nggak dimasukkan. Ya, pasti nggak masuk spek. Yang ini masuk spek. Gitu kira-kira. Nah, yang untuk grafik sebelahnya yang di sini, grafik sebelahnya di sini. Ini untuk yang apa, Mas, Mbak?
Ini yang agregat B sama A plus C. Ya, agregat B sama A plus C. Nah, dengan cara yang sama, tadi kan karena ini batasnya sudah di sini, ya, A plus C-nya di sini. Kemudian yang agregat B-nya berapa? Misalnya nomor setengah inch, agregat B-nya berapa? 100, jadi hubungan 100. Berapa batasannya? Apa speknya tadi? Speknya adalah kalau yang setengah inch itu 80-100. Berarti kan ini 80 kan di bawah, berarti ini merah semua. 80 kan di bawah. Ini kan di atasnya 80, ya kan? Ini kan 80-100. Berarti ini merah semua. Kemudian yang nomor 38 itu 72 sampai 90. Nah, ini kan tadi batasnya kalau 38 kan di sini ya. Kemudian ini yang B 100. Nah, berapa batas speknya? Batas speknya di sini ya 72 ya di atasnya situ ya sampai 90. Kemudian yang satu lagi nomor 4 nomor 4 itu berapa di sini? Nomor 4 juga 100, 68,5. 68,5 kan di situ, ya di sini dihubungkan. Nah, padahal ininya nomor 4 itu berapa? 5272. Nah, ini loh, ini di atasnya 50 toh, berarti ini merah semua. Ya. Dan di sini enggak. Nah, terus dengan cara yang sama, dicari batas yang paling kiri, paling dalam. Dapat kiri paling dalam. Batas kiri paling dalam ya mana? Yang ini toh. Nah, ini batasnya. Sama batas kanan yang paling dalam ya iki batasi. Ini ya toh 100 itu batasnya. Nah, kemudian cari nilai tengahnya. Nilai tengahnya di sini ini sebagai nilai untuk agregat B 32%. Agregat A plus C itu 100 bukan 32. 68% A plus C. Nah, kemudian ini dimasukkan ke sini lagi, dikembalikan. Ini 68%, ini kan 29, ya kan? Karena 20%. Itu adalah untuk agregat A. Sekarang agregat C-nya ya 100 dikurangi 32 dikurangi 20. Ketemu 48%. Atau 0,1 kali 68%. Gitu. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Mas, Mbak? Ngerti ya? Ya, Pak. Aman. Oke. Alhamdulillah. Ngerti. Ini cara segi 4. Gampang ya, cara segi 4. Nanti kalau untuk praktikum misalnya pakai cara segi 4. Ya. Nah, yang metode yang agak sedikit rumit lagi adalah metode cara grafis segitiga. Ya. Mirip-mirip lah ya, mirip-mirip tadi, cuman ini agak rumit sedikit. Nah, untuk cara segitiga untuk ukuran agregatnya, ya agregatnya. Ini misalnya ini adalah bentuk apa grafiknya ya, cara segitiga. Ada agregat A, B, dan C di situ ya. Kemudian perusahaan ukuran layakannya ini ya, ini agregat A, ini B, ini C. Ini nanti Anda coba buat atau Anda kasih batas-batasnya. Agregat A nomor ayakannya 3/4 ya. Ayakannya apa masing-masing nomor ayakan ini Anda kasih batasan di situ. Demikian pula ada agregat B sama. Ini agregat B, ini agregat B. Agregat C ini sama situ ya. Nah, kemudian untuk bagaimana campuran untuk agregat A sama B? Agregat A sama B ya sudah, A-nya berapa? Misalnya nomor 3/4 inch, A-nya berapa? 100, B-nya berapa? 100 juga. Ya, spek rencananya 100. Berarti ya di atasnya. Ini A sama C ya. Nah, ini B, ini 3/4 ya, setengah. Ya. Sebentar. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk menggambarkan yang ini, yang di dalam grafik yang kotak ini, belum yang segitiga ya, yang kotak. Ada pertanyaan? Aman. Caranya sama kok seperti yang tadi ya. Nah, kemudian untuk bisa menggambarkan yang ketiga bagaimana?
Ya, untuk yang mendapatkan segitiga misalnya ini tadi kan nomor setengah inch. Setengah inch antara yang di sini sama yang di sini harus dihubungkan. Setengah inch. Batasnya ini kan di sini ya. Ini setengah inch, ini batasnya ke bawah, ini ke bawah, ya ini tegak lurus, ini tegak lurus. Yang ini kan 100 tadi ya, tegak lurus 100. Maka aduh nggak iso ya begini. Saya nggak bisa ngeliat di sini ya. Maka batas untuk jadi batas untuk bangunan yang ada di dalam segitiga itu adalah yang ini. Ini batasnya ya, tidak yang terjadi untuk nomor setengah inch. Nomor 38 bagaimana? 38 juga sama, dia di bawah, ya kan? Yang ini 38-nya bagaimana? Sorry, yang di sini tadi yang nomor berapa tadi? Nomor setengah ya, setengah. Nomor setengah itu kalau yang di antara C sama B kan dia di atas ini, 100 di sini batasnya ya. Sama di situ. Kalau yang untuk nomor berapa? 3/4 inch untuk B sama C. B sama C kan 100-100. Ya, sama sebenarnya ya. Oh, sorry, nomor B. Yang setengah, sorry, yang setengah. Setengah itu kan 100-100 B sama C-nya. Ya, BC-nya harus 100 yang di sini. Di atas itu. Berarti kan dia batasnya ya ke sana, ke sana. Gak lurusnya di situ. Nah, sehingga kalau misalnya ini dihubungkan, kemudian ini bentuk satu bentuk bangunan gitu ya, atau bukan bangunan apa bentuk apa kotak di situ. Ini yang dipakai dasar. Ya. Permisi Pak, mau tanya. Ya, Ya, silakan langsung tanya. aja, Bren. Oh, itu Pak, ukuran ayakannya typo ya Pak? Harusnya 200 atau 100 ya Pak? Di tabel 100, ya itu di kotak-kotak itu 200 soalnya. Ya, typo. Oh, Benar. Ya, itu 200, yang lumayan 200. Pak mau tanya, itu buat yang agregat A sama agregat B, buat yang ayakan 10 itu nggak ada spesifik rencananya, tak Pak? Maksudnya garis-garis hitamnya itu nggak ada? Kurang atau Ya, gimana? yang antara A sama B ya. Iya, Pak. Yang A sama B itu dicek ya. Nomor ayakan 10. Nomor ayakan 10. Nomor ayakan 10 A sama B itu kan ini 35 sampai 55. Padahal di sini adalah berapa? Ini kan B-nya berapa? B-nya itu berapa? B-nya 21, ya toh? A-nya Iya. berapa? 0,5. Kan di luar. Oh Nggak iya ya masuk Pak. spek, nggak ada. Oh Ya, ya Pak, makasih berarti ini Pak. nggak dihitemi. Iya Ya, Pak. Iya Pak, makasih. ya. Nah, yang di sini tadi, yang ini tak gambar ini, yang warna apa? Pink ini adalah batas untuk ya. Yang di sini ini adalah batas untuk nomor ayakan apa? Ya, yang ini ya. Ini nomor ayakan berapa? Setengah inch. Jadi dilihat ini batasnya ini. Ini kan kalau dihubungkan ke situ sama ini ke sini kan ini ketemu ini. Loh, terus kalau yang di sini bagaimana? Ini kan yang di sini ke bawah, ini ke bawah, ketemu titik ini ya toh. Ini ke bawah sama ini ke bawah ketemu titik ini ya, sehingga dari titik yang ada tadi ya itu kemudian kita gambar ke situ ketemu. Nah, luasan yang ini ya. Aduh, miring lagi. Ya, soalnya gitulah ya. Itu luasan yang di dalam itu. Nah, cara segitiga itu untuk mendapatkan overlay dari masing-masing apa nomor ayakan tadi yang paling keluar gitu ya. Oke, ini satu. Kemudian ini tak. Kemudian yang
lagi ya, sebentar. Nah, ini kan ya. Nomor ayah kan 38 misalnya gitu ya. 38 itu berapa? 38 kan di sini ya. Ini sama yang di situ. Ya. Ini juga. Loh, kok ini enggak dihubungkan dengan yang di sini? Ya. Coba dilihat 38. 38-nya itu adalah 100-100. Ya, antara C sama B itu kan 100 di atas ini, 38 itu kan di atas. Iya toh? Padahal spek rencananya itu berapa? 7290. Ya berarti kan enggak masuk. Enggak ada. Saya ulangi ya. Coba dilihat nomor 38. 38 ini ya. Atau yang di sini ya, 38. 38 ini kan kalau untuk A sama B, 38A itu kan 10, berapa ini? Ya, 1. Kemudian B ini piro? 38, 100 kan di atas. Ya, berarti ini dihubungkan ke atas. Nah, speknya berapa? Speknya adalah 38 7290. 7290 kan kira-kira nang ini ya. Ini kan bisa ya, ngerti ya. Demikian pula untuk yang A sama C. Nah, yang enggak bisa itu adalah C sama B karena atau B sama C ini karena ini masing-masing 100. Ya, padahal ini 72 lah 90. Sehingga enggak nyambung. Enggak ada itemnya di sini. Ya, sehingga enggak digambarkan. Jadi, yang di sini ke situ dihubungkan ke situ. Nah, yang di sini ini dihubungkan sini langsung dihubungkan juga yang ke situ sehingga ini kalau digambarkan ya biru misalnya gitu ya. Soalnya gambarnya kayak sama mouse itu jadi enggak anu. Nah, di situ ya. Sama grafiknya di situ. Berarti ini ada di sini juga sama di situ. Ya, berarti ini ada gambar baru lagi. Ya. Nah, kira-kira begitu ya. Ada pertanyaan? Berarti yang dipak, jadi kan nanti di overlay paling di atas pokok. Yang paling atas itu nanti sudah di batasnya. Berarti ini batasnya yang ini. Yang ini yang biru itu. Berarti yang di sini yang enggak ikut, enggak masuk. Berarti yang bisa masuk semuanya antara setengah sama 38 yang ini, daerah yang di sini, di atas itu. Oke, saya lanjutkan ya. Ada pertanyaan? Masih bingung? Lanjut, Pak. Lanjut. Lanjut, Pak. Nah, kemudian, loh, nggak iso. Nah, apa piro lagi? Nomor 4. Nomor 4. Nah, sekarang nomor 4. Anda lihat nomor 4. Nomor 4. Nomor 4, coba dicek nomor 4. Nomor 4 itu mana? Nomor 4 itu yang ini ya. Nomor 4 itu yang ini ya. Ini cara mendapatkan yang item ini kan bisa ya. Tinggal sekarang ngeplotkan ke segitiga yang di situ. Nah, ini di tegak lurus, ketemu titik yang di situ. Sama yang nomor 4 yang di sini. Nomor 4 ini, nah yang dia yang di ini ya. Ini ke sini. Ya. Sama satunya ini ke situ. Ya. Sehingga nah nomor 4 yang di sini yang antara A sama C, A sama B, C sama B, C sama B yang di sini. Nah, ketemu yang di sini. Ya. Nomor 4 B sama C. Nomor 4 B sama C itu 68,5 sama 100. B ini iku 68,5 iku nang kene. C ini 100 itu kan situ. Nah, batasnya itu kan berapa? Nomor 4 itu 5272. 5272. Kan ini kan 70 di sini toh.
ini 70, 72 kan di atasnya, 52 berarti kan item semua. Berarti kan di sini ada batasnya, ini ke situ sama ke situ. Ya, sehingga nah ini kalau seperti ini nanti ada apa overlay yang baru. Tuh. Annotate. Nah, ini kita kasih warna hijau. Nah, berarti batasnya yang mana? Kalau seperti ini kan tadi kan ada yang biru ini. Berarti yang baru itu adalah batasnya adalah yang di sini. Sini sama ini ya toh. Sama ini sama ini situ. Nah, ini yang sama yang hijau. Nah, atau batasnya sebenarnya cetol itu di sini. Tuh. Nah, sama sini, sama sini, sama sini. Nah, ngono loh ya. Itu adalah overlay-nya. Ya, overlay yang paling apa semuanya kena. Bingung ya? Aduh. Aduh. Ini loh. Atau enggak kamu itu? Kelihatan, Pak. Yang mana di Yang itu loh tadi loh, Kel. Barusan dihapus gini tidak kelihatan. Soalnya terlalu bagus gambarnya. Nah, nah, sama yang di sini. Nah, iki loh, iki. Nah. Ya, ini gambar yang baru, ya, bidang yang baru, yang sudah di overlay, gitu. Paham nggak, Rek? Tekan di mana kok bisa dapat gambar? Ini loh dari sini tadi, yang nomor berapa tadi? Nomor 4 ya, nomor 4 itu kan dia di sini toh, ini sama ini. Nah, ini ke situ sama ke situ. Sehingga kalau diteruskan ini ke situ sama satunya, yang ini ke sini ke situ, ke sini nomor 4, ini nomor 4. Ya. Jadi batasnya itu. Oke? Oke. Selanjutnya ya. Nah, kemudian selanjutnya ini nomor 4. Nomor 10 bagaimana? Nomor 10 dan nomor seterusnya sampai didapatkan. Nah, ini titik yang terdalam. Nah, iki lho. Iki engko ketemu yang gambar yang nah ini yang di sini. Bentar. Ini warna apa ya? Apik ya. Aku nengai ini. Nah, ini. Nah, ini sama ini itu adalah overlay dari semua nanti, gitu. Nanti kamu ambil yang pojok-pojoknya, nilai pojok-pojoknya itu, pojok-pojoknya ini, itu sebagai nilai yang apa kritisnya, gitu ya. Jadi semua yang dia masuk di dalam apa yang ada apa garis orange ini itu masuk di dalamnya itu adalah masuk spek semua. Tapi mana yang paling kritis atau yang paling nanti digunakan untuk milih mana yang paling optimum biayanya itu dicari yang pojok-pojoknya saja. Ya.
Sini, sini pucuknya. Jadi hasil akhirnya itu. Oke. Nah, Oke, Pak. kemudian, nah, iki kudu tak delete iki, gak ngono pun bingung. Wis ya iki tak delete ya. Iya, Oh. Pak. Ya geser anjing. Ya geser karena itu tadi. Sebentar. Iki caranya lebih menghapusnya ini loh. Kalau tete gak iso sih. Ah, itu muncul. Hapus ya. Oke. Ada. Nah, jadi nanti yang ini adalah gambar atau yang dia sudah overlay. Ya banyak tadi. Oh iya tadi belum di anu ya ini ya, belum di record. Sudah, Pak. Oh sudah recording. Oke, sorry. Ya. Oke, ini tampak ya, sudah ya gambarnya yang tadi ya. Ya, Pak. Nah, di pojok-pojokan itu ada A, B, C, D, E itu nanti yang dibandingkan. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa persentasenya sekarang? Kalau sudah ketemu pojok-pojoknya itu. Ya. Misal persentase untuk yang A ini ya, pojokan yang A itu. Berapa persentase untuk yang ini kalau misal jangan A, B, C saja, ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Nomor pojokan yang 1 yang di sini ya, A atau 1 ini ya. Berapa untuk persentase yang A, berapa untuk yang B, berapa untuk yang C. Cara membacanya adalah untuk yang A, jadi ini agregat A. Ya, agregat A di depannya, nah itu dia ini sebagai 0% agregat A. 0, kemudian di atas ini ada 10, biasanya ada 20, 30, dan seterusnya. Jadi ini agregat A di depannya 0. Agregat B di depannya di sini 0. Ya, garis lurusnya ini 0. Agregat C di depannya ini adalah 0. Ya. Nah, sekarang agregat A. Titik A atau titik 1 di sini ya, misalnya di situ. Berapa ketemunya? Berarti ini berapa ini? A-nya berapa persen nih? 10, 20, kira-kira 30. 30. Ya. Kemudian untuk persentase B-nya berapa? B-nya berarti 10 20, 21, 22. Ya, C-nya berapa? Ya C-nya kali aja 100 dikurangi 30 dikurangi 20. Berarti kan C-nya berapa? 1 2 3 4 5 kan gitu 50 ya. Gitu ya. Ya, Pak. Nah, ini. Untuk agregat A tadi ya. Agregat A itu ketemu ini 30, 22, ya 48%. Agregat A. Ya. Nah, kemudian apa ini? Harganya itu tadi berapa itu tonasenya kan ketemunya kan 200 ini ketemu itu ya. Nah, yang di sini kan tadi kan ada 30 kalikan 100 ditambah 22 kalikan 100 tambah 48 kalikan 100, dia masuk nggak di sini speknya tadi gitu ya. Jadi yang di sini ini tadi ini 30 tambah 10 20 tambah itu ketemu di sini ya. Ini masuk enggak? Nah, sekarang tinggal mengalikan 200 kali 30, 150 kalikan ini 100 kali ketemu berapa di sini? 141. Ya, nilainya apa? Harganya per tonnya 141. Yang di sini ketemunya agregat B titik B ya. 20 36 40. Ini kan 200 kan harganya sama atau per tonnya. Dikalikan 20 150 kali 36 ditambah 1 ini ketemu ini 138. Ya.
200 kali 14% ditambah 150 kali 50% ditambah 100 kali 28 ketemu harganya 143 per tonnya. Yang ini D. Nah, dari semua itu nanti dilihat berapa rupiah per tonnya yang paling murah. Yang paling murah adalah yang blending di titik B, yaitu 138 rupiah per ton. Titik B itu yang mana? Titik B itu yang ini. Nah, ini adalah yang paling murah gitu dari semua yang ada di situ. Itu, Mas. Ya, itu adalah cara segitiga. Oke, ada pertanyaan? Saya ulangi lagi. Untuk mendapatkan nilai ini ya 30, 22%, 48% itu dari mana? Ini kan titik A ya, titik A. Titik A itu di mana? Titik A itu nang kene toh. Ya. Berarti titik A di sini. Ini berapa persentasenya untuk agregat A? Berarti di sini. Kita lihat saat ini 0, 0, 10, 20, ini 30 ya. Berarti kira-kira di sinilah 30. Ya kan? Ini kalau ini tadi berapa ini? 30 ya, 30. Nah, kemudian yang titik yang untuk agregat B kan berapa ini? 10, 20 di situ berarti 22. Ya, 22. Untuk 22%. Yang C berapa? Yang C di sini. Ini berapa ini? 10, 20, 30, 40, 40, hampir 50, 48% di sini. Itu yang C. Maka muncul di sini 48%. Ya. Nah, kemudian dari sini ini 30 kalikan 100, 22 kalikan 100, 48 kalikan 100. Ini speknya 100 ya. C. 30 kalikan 30 kali 100 ketemu 100 ya. Nah, kalau 30 kali 58,2, 22 kali 100, 48 kalikan 100 ditambahkan ketemu berapa? 87. 87 kan masuk spek di antara ini. Speknya 80 100. Demikian seterusnya ke bawah juga. Misalnya ini 30 kalikan 2%. Ini dari mana sih yang ini? Yang ini yang tadi, yang tabel yang tadi. Yang ini loh. Ya. Ini nanti dikalikan dengan persentasenya untuk masing-masing titik. Ya, ini contoh titik A. Ya, ketemu. Ini 52, 72, 94 itu berarti kan masuk spek. Ini masih masuk spek. Nah, kemudian 141 dari mana ketemunya? Ya ini tadi harga per tonnya berapa? Kalau agregat A itu 200 rupiah per ton. B 150 rupiah per ton. C 1 berarti ini 200 kali 30 ditambah 150 kali 22, 1 kali 28 ketemu 141. Ya. 141 itu penambahan dari 200 kali 30 ditambah 150 kali 22 ditambah 100 kali 48 ketemu 141 ya. Paham ya sampai sini ya? Paham, Pak. Demikian pula titik yang B, titik B. Sekarang titik B, coba cek titik B. Titik B yang di sini ya. B ini piro kira-kira? 20. Saya tahu. Untuk yang A berapa? 20 ya. 20%. Oke. Kemudian yang B agregat B-nya berapa yang di sini? Di titik B nih. 20. 10, 20, 30, 30. 34 ya. Kira-kira 34 lah ya. Kan enggak sampai 35 ini ya. 34 kira-kira. Kira-kira. Kemudian agregat C-nya berapa? Berarti kan ini tadi 20, 34 kan berapa? 54. Ya. Mestinya agregat C-nya berapa? Ini 10, 20, 30, 58. Ya, 46 ya. Ya, 44 ya 36, 40 ya wis ki. Ya kira-kira gitulah ya. Gak bodoh. 20, 36 sama 44%. Ya. Gitu ya. Ya. Ngerti ya caranya ya. Nah, kemudian berapa yang nilai atau tadi ini kan gampang toh ya. Ini ngeceknya kan ini tadi ya. 20 kali 100 20 kali 58 6 kali ketemu di sini berapa? Dia harus masuk spek. Nah, kemudian yang di sini 200 150 tambah 36 kalikan 150 44% kali tambah 100 ditambahkan semua ketemu 138. Ya.
agregat C juga sama. Sobat di titik C sama, ya, titik C sama, titik D juga sama, dan nanti dibandingkan. Dari semua titik itu, mana yang paling murah? Yang paling murah ternyata agregat, branding agregat di titik B, itu yang terpilih, karena menghasilkan harga yang lebih murah. Gitu. Pak, mau tanya Pak, Ya, silakan. untuk yang tadi Pak, yang spek sebelahnya spek rencana, itu kan kalau nggak masuk spek rencana gitu gimana Pak? Spek hasil belum. Nah, benar. Kalau nggak masuk spek rencana bagaimana, Pak? Berarti kamu waktu membuat ini, nah ini menentukan titik-titiknya ini salah. Kamu mau narik garisnya ini salah. Nggak masuk spek. Jadi kontrolnya di situ. Kontrolnya di situ. Kalau misalnya ternyata lu nggak masuk spek, lu berarti salah aku berarti gambari. Berarti gambarnya itu bukan yang ini gitu. Misalnya gitu ya. Karena kalau sudah masuk di sini, ya, kamu ambil titik dimanapun di sini, asalkan di dalam kotak ini, ya, kotak yang ini, itu pasti masuk spek, gitu. Berarti kalau nggak masuk spek bagaimana? Ya berarti salah, ada yang salah kamu menentukan kotaknya ini. Karena segitiga itu rumitnya di situ, ya, menentukan ininya. Oke Pak. Nah, titik-titiknya kotak-kotaknya ini kemudian ini. Nah, terus mau ketemu iku loh, nah ini loh. Ya, harus satu-satu kalau segitiga itu. Satu-satu nomor ayakan kamu plot ke dalam segitiganya situ. Nggak boleh kamu langsung langsung ruwet gini ya, garis ruwet gitu. Nggak boleh. Harus satu-satu tentukan ininya. Satu-satu tentukan luasannya seperti tadi tuh cara saya tadi tuh tentukannya iya. Yang saya gambarkan tadi tuh. Yang saya hapus. Permisi, Pak. Ya, silakan mau tanya. Saya masih kebingungan yang 44 kok bisa, Pak? Yang mana? Yang di titik B itu loh, Pak. Titik B ini ya. Agregat Agregat C. C 44 ya. Mm-mm. Agregat C 44 C. Agregat C itu titik B di sini. Ini kan berapa ini? 10, 20, 30, 40. Ya, kira-kira 40. Sebenarnya 45. 44 juga enggak apa-apa kan gitu ya. Pokoknya yang kode inilah. Kira-kira kritisnya itu kan di situ. Ya. Pokok masuk di dalam ini dia masuk spek gitu. Itu kira-kira. Pak, intinya berarti harus 100 ya Pak ya, dari A, B, C itu? Ya, Oh, iya. Iya. Harus 100%. Enggak 100% nanti sih. Enggak masalah saya enggak itu. Nah, kalau segitiga sama segi 4 itu dia cuma 3. Tapi kalau cara matrik itu Anda untuk penelitian bisa lebih dari 3. Misalnya kalau penelitianmu itu pakai fly ash ya, fly ash atau dia pakai kapur misal gitu ya, atau pakai asbuton misal gitu. Jadi kan bisa bukan F1, F2, F3 atau bukan agregat A, B, C, ada agregat D-nya juga atau agregat E-nya ada 5. Nah, 5 itu kalau segitiga gini susah. Ya, yang bisa adalah pakai matriks atau solver tadi. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Pak, kalau saya mau tanya yang matriks tadi boleh nggak, Pak? Yang apa? Matriks. Oh, matriks. Ya, silakan, Mbak. Itu tadi kan misalnya ada matriks 4x4 ya, Pak. Ada 4 jenis agregatnya. Terus berarti kan matriksnya 4x4. Nah, untuk nentuin batas ayakannya itu gimana ya, Pak? Nah, itu kan antara yang satu kan 3/4 sampai Ya. 3/8. Nah, itu nentuinnya gimana ya, Pak? Ya. Untuk batas ayakannya ini ya. Jadi gini, nomor ayakan atau sebentar sebelum ya.
Nah, ini. Ini tadi kan, ini yang ini. Nah, ini. Kelihatan ini ya? Halo? Iya Pak, kelihatan Pak. Loh, kok ini sih? Oh. Nah, ini nih. Jadi kalau di Aspal Institute, ya, yang namanya agregat kasar itu yang dia tertahan nomor ayakan nomor 8. Ya. Sisanya itu agregat halus, dianggap agregat halus. Ya. Nah, agregat halus ini kan enggak bisa dia sedang ya, atau nomor 8 itu bisa masuk sedang juga gitu. Jadi batasnya sebenarnya adalah di nomor 8. Ya, di nomor 8. Di atas itu dia agregat kasar, di bawah dia bisa halus, bisa sedang. Ya. Ya Pak. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ini dulu. Iya Pak. Paham ya? Nomor 8. Jadi yang dipakai acuan adalah nomor 8. Oke. Nah, sedangkan yang namanya spek itu kadang tidak ada nomor 8-nya dia. Ya, nah namanya spek itu kadang tidak ada nomor 8. Contoh yang ini ya. Ini dia nomor 8 enggak ada ini. Dia langsung nomor 4, nomor 10 kan gitu. Nah, batasnya yang mana kalau seperti itu? Atau yang ini ya. Ini betul ada nomor 8. Ya, nomor 4, nomor 8. Kalau yang contoh ini kan enggak ada nomor 8-nya. Ini pakai speknya yang beda ini berarti gitu ya. Nah, kalau yang seperti ini tadi ya. Yang ini kan nomor 8. Berarti nomor 8 ke atas itu adalah dianggap sebagai agregat kasar. Kemudian yang ke bawah itu dia sedang sampai halus. Yang ini ya. Ini Ya, ini paham nggak? Paham Pak, paham. Ya, nah menentukan batasnya ini yang merah garis merah ini harus dicoba-coba memang. Ya, harus dicoba-coba. Bisa jadi dengan memakai batas yang ini nanti matrikmu itu ketemunya ini enggak positif begini. Kalau pakai kamu cara substitusi ya, pakai cara substitusi sama itu dia bisa enggak positif, ada negatif. Nah, kalau negatif begitu nanti dicoba, dicek, diubah, digeser. Misalnya nomor 4 ke atas kasar, nomor 8 sampai nomor 40 misalnya sedang. 40, 200 sampai 4 itu halus misalnya gitu, dibuat begitu. Misalnya diganti-ganti polanya. Supaya nanti dapat kira-kira tidak minus gitu. Ya. Sama sepertinya halnya dengan yang ini tadi yang untuk ini cara matrik ini ya. Ya. Misal yang ini. Ini nomor 4 ke atas dia kasar. Kemudian 40 10 itu dia sedang, 80 200 dia sampai pan itu dia agregat halus, misal gitu. Ya, nanti ketemu ini atasnya. Yang penting jadi acuan adalah nomor 8 tadi. Ya, nomor 8 itu ke atas dia kasar gitu. Atau nomor 8 itu mestinya dia masih bisa di antara sedang sama dia sedang sama kasar kan gitu. Dan di bawahnya juga sama. Gitu ya. Oh iya Pak, makasih Pak. Soalnya kalau yang susah itu menentukan yang sedangnya tadi, atau bukan susah ya, maksudnya yang dicoba-coba itu ya yang sedangnya tadi itu, sedangnya tadi, sedang kasar atau sedang halus, atau sedang bete, ya. Pak, misalnya kalau kalau misalnya ada 5 gitu Pak, berarti batasannya nanti harus ada 5 Pak. Ada ya, 5 yang mau dicek gitu. Iya, berarti batasannya ada 5 ya Pak. Iya benar. Pak, makasih Pak. Ada 5 benar. Makasih Pak. Ya. Ya ini kalau cara matrik itu keunggulannya itu ya. Cuman kita hanya bisa tahu satu nilai gitu ya. Kalau cara segitiga atau cara segi 4 itu bisa banyak nilainya. Oke tadi ya yang segi 4 tadi itu yang untuk menentukan antara batas yang apa ya tadi? Itu range gitu ya. Nah, ini tadi yang untuk segi 4 ini ya, segi 4 ini. Nah, yang ini.
Ya. Batas yang ini tadi, ya, yang tengah, kenapa kita pakai cara tengah-tengah? Cara tengah-tengah itu ya paling mudah gitu ya. Sebenarnya kita bisa pilih yang mendekati ke sini atau mendekati yang ke arah sini, bukan tengah-tengah, misal gitu. Nggak apa-apa. Gitu. Ya. Jadi ini range. Jadi nilainya enggak hanya satu ketemu itu gitu ya. Kalau matriks tadi kan ketemu kita pakai solver ya wes iku ya. Ya sudah itu nilainya. Ya. Nah, kalau segitiga ataupun grafis itu bisa macam-macam nilainya. Kita bisa pokok dia masuk di dalam ini dia masuk spek gitu. Ya, ini juga masuk spek. Itu. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Enggak apa-apa. Apa mau tanya? Bisa semua ya. Cari segitiga ataupun segi empat ataupun matrik. Terakhir adalah cara bina marga. Kita sebutnya Routledge. Ya. Routledge method ini ada dua sebenarnya. Dua atau tiga ya? Dua. Yang dia pakai apa itu penggaris ya, atau dia pakai planimeter. Planimeter itu apa? Menghitung luasan itu loh. Kamu pernah menangi nggak pakai penggaris planimeter? Dulu waktu IUT, zaman saya kuliah itu mendapatkan, atau bukan IUT, ya IUT sama hidrologi itu ya, untuk mendapatkan catchment area. Ya kalau sekarang kan enak ya pakai Google Earth itu sudah keluar areanya berapa. Kalau dulu enggak, gambar di plat itu kemudian di planimeter diukur berapa belingnya, berapa luasannya, itu pakai penggaris ya, apa bukan penggaris apa ya, apa seperti ya pokoknya dia mengikuti garisnya itu ketemu nanti di situ nunjuk berapa ya, luasannya berapa itu. Nah, cara Routledge bina marga itu pakai penggaris biasa digeser-geser atau pakai planimeter tadi. Oh, benar. Nah, yang ini yang kita terangkan di sini yang pakai penggaris yang paling mudah. Ya, caranya bagaimana? Caranya adalah Routledge itu Anda harus menggambarkan apa 3 tadi ya, nomor sarikan ini ya, yang lolos tadi, persentase lolos tadi dibuat di grafik yang model seperti ini dengan skala log ya. Ini nomor 200, 100 ya seperti ini ya pokoknya. Nah, di lab biasanya punya, atau kalau misalnya bina marga itu punya standarnya, atau Anda bisa pakai yang ini. Ya, ini ada grafiknya, kemudian ini diplot masing-masing nomor ayakan itu berapa persentasenya, ketemu di situ, nanti ketemu grafik ini, grafik yang ini juga, dan grafik yang di situ. Ini ada untuk fraksi halus, sedang, sama kasar. Nah, sekarang pertanyaannya berapa persentasenya untuk masing-masing fraksinya tadi. Pertama, Anda tarik garis diagonalnya dulu. Diagonal itu dia di antara ini ya, 0 100 diagonal, tarik situ. Ya, sudah. Kemudian apa itu? Dicari nilai ya, ini pakai penggarisnya itu nanti digeser-geser gitu ya. Asumsikan ini yang ini garis ini penggarisnya gitu ya. Ya, ini penggarisnya. Ya, ini anggap aja ini sebagai penggarisnya. Aduh, penggarisnya tapi kok blur-blur gitu. Ya, itu penggarisnya ya. Nah, ini penggarisnya. Penggaris ini nanti digeser-geser gitu ya. Digeser-geser ke arah ini, penggaris ini nanti digeser-geser ke arah gesernya ke arah sana ya. Sebentar ini ya bicara.
Digeser-geser ke arah sana ya, pokoknya ke arah sana ya. Penggaris ini digeser-geser. Nah, digeser, kenapa kok digeser? Nanti untuk mendapatkan nilai A ini, ya nilai A itu antara ini ya, nanti digeser yang sedang ini, kasih sedang ini, A itu harus sama dengan A yang di situ, sama fraksi kasar. Jadi nilainya ini A ini harus sama dengan yang di situ. Kalau ini digeser ke sebelah sini kan tidak ada sama ini ya. Kalau misalnya pas di sini misal gitu ya, garisnya pas di situ. Ini kan misalnya ini A, ini kan tidak ada sama dengan yang ada di situ. Nah ini digeser sampai mendapatkan nilai A ini sama dengan A di situ. Nah, garis yang ini ada tadi ini memotong diagonal itu sebagai batas fraksi kasar sama sedang halus. Jadi batas fraksi kasar itu di sini. Ya. Antara yang ini kejadian A sama A ini sama. Oke? Sini ada pertanyaan? Pak tanya Pak, Ya. ini yang bawah itu kan kasar fraksi A ke dasar ini ya Pak ya, yang ke paling bawah, yang A kecilnya. Nah untuk yang A kecil atas itu fraksi B ke atas atau ke fraksi J Pak? Ke atas. Oh. Ke atas. Ya, Oke, ke Pak. atas. Ya. Jadi panjangnya yang fraksi yang dari fraksi B ini ke atas yang sampai ke 100 itu loh. Itu harus sama dengan yang panjang yang di sini. Ya. Nah, ditarik garis. Perpotongan garismu ini dengan diagonal ditarik di situ. Ini persentase untuk kasarnya. Ya. Kemudian ini digeser lagi, geser. Nah, sampai ketemu garis yang satu lagi di sini. Nah, yang ini. Nah, sampai mendapatkan apa? Mendapatkan titik X ini, ya, ini yang halus, ya persentase halus. X ini sama dengan C ditambah B. C ditambah B. Nah, ungkapan. Ya. Nanti ini digeser lagi sampai mendapatkan X itu sama dengan C plus B. Nah, kalau sudah sama X plus C plus B yang ketemu di sini, ini sebagai batas untuk fraksi sedang sama halus. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Nah, kalau yang cara bina marga ini, Anda tinggal istilahnya bondo penggaris gitu. Ya. Penggaris tinggal geser-geser tadi. Sama grafik ini. Buat grafiknya, dibuat grafik di formnya yang ada itu. Ya, dengan skala yang X itu untuk nomor ayakannya, ukuran jaringannya. Kemudian yang Y-nya itu adalah persentase yang lolos. Ada pertanyaan sampai sini untuk rotras? Gampang. Ya, yang ini. Yang satu lagi itu ada yang dia pakai luasan. Itu. Biasanya yang dipakai yang ini. Karena yang paling mudah. Ada pertanyaan? Halo? Tidak Pak. Ngerti ya? Aman ya? Berna ngerti ya? Kelly, ya, tadi Kalau nggak Madudin ya. ngerti lihat video Pak nanti. Iya Pak, ya Videonya Pak. bisa. Paham Pak, dikit-dikit Pak. Lihat grafik. Oke. Kamu habis dari mana, Kel? Besok lah Kel kok. Pakai pakaian ganteng gitu. Kan kuliah memang harus memakai kemeja Pak. Good. Ya, kok gak jauh turu aja ya. Kuliah tinggal turu. Ya wes, ya nggak apa. Wikan, mana Wikan? Kok nggak tampak Wikan? Iya Pak, gimana Pak? Mana kabarmu? Bentar Pak. Iya Pak.
Oh, ya, Aman, bagus. Pak. Aman ya. Sultan mana Sultan? Aman, Pak. Aman nang di. Ya wes. Oke. Ya wes, sudah. Kalau nanti ada pertanyaan silakan nanti Japri langsung di WA grup enggak apa-apa ya. Oke. Oke, Pak. Oke, Pak. Baik, Pak. Ya, Pak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri sampai di sini ya. Oke, selamat sore, selamat malam. Kalau Pak Indra sudah tadi apa? Bung Swastiastu apa? Namo Buddhaya gitu ya. Gitu. Ya wes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Ya.